Silakan tulis nama dan nomor absen. Yang sudah silakan ini aktifkan superatifnya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di situ. Kurang satu orang lagi ya. 32. Oke, ada. Oh ya, silakan. Oke. Kemudian jadinya saya kalau ada pertanyaan silakan masukkan di Sokratif atau Japri dulu mengenai videonya. Oke. Udah ada respon belum ada? Nah, di sana dibahas mengenai sel volta ya. Jadi ada gambaran. Nah, kita mau lihat. Kemudian minta isi dulu berkaitan sama apa ya? Feedback ya, 3.1 yang sifat koligatif. Silakan diisi feedbacknya. Kemudian mengingatkan itu. Nah, kemudian nanti akan ada saya Japri. Jadi ada 3 orang yang saya Japri nanti. Berkaitan sama praktikum ya, 3 orang. Nanti saya info lewat line ya. Oke. Sekarang kita masuk ke. Tapi ini siapa yang belum masuk ya? Oke, kita lihat. Vincent William, sir. Vincent William. Oke, thank you. Kita lihat. Oke, kita lanjutkan ya. Dan nanti videonya masih bisa diulang ya, masih bisa ditonton. Oke. Mengenai sel volta itu sudah katakan ini ya, udah sampai ke notasi. Jadi notasi gambaran eksperimen. Eksperimen itu percobaannya disederhanakan menjadi satu notasi. Jadi notasinya Zn, kemudian ada logam Zn, kemudian dia masuk ke fasa larutannya. Ke dalam larutannya ada pembatas, kemudian ini Zn2+, ini dilengkapi solid, kemudian larutan, kemudian ada jembatan garam, kemudian dilanjutkan dengan Cu2+, yaitu larutan, dan suatu batangan, yaitu Cu padat. Begitu ya. Nah, ini notasi yang memang untuk ditulis, katakan mempermudah ditulis di catatan gitu ya. Jadi penulisan ini itu menggambarkan eksperimennya, begitu. Nah, kita masuk ke poin berikutnya berkaitan dengan halaman 58. Halaman 58. Oke.
Ya, potensial elektroda. Oke. Nah, untuk ion itu bisa lewat agar-agar, betul, bisa. Karena di dalam ada hal yang seperti ini. Jadi semacam kayak jaring-jaring kalau agar-agar itu, jadi ada jembatan garam. Jembatan garam itu terbuat dari agar-agar salah satunya. Bisa juga secara sederhana, ini pakai gelas kimia, kemudian ini pakai tisu, boleh. Dan tisunya itu ditetesi oleh misalkan KCl atau NaCl dan sebagainya, gitu ya. Yang penting garam dan dia bisa larut tentunya. Kalau ion-ion di dalam agar-agar bisa berdifusi, bisa. Jadi contoh aja, kalau misalkan telur asin aja, telur yang keras gitu ya, dan di sini tentunya telur itu ada pori-porinya, ketika dia diberikan larutan asin, nah caranya kan pembuatan telur asin kurang lebih begitu. Jadi ada garam, kemudian yang keras aja dia bisa masuk. Apalagi yang agar-agar ini, dia itu lembek, walaupun dia berupa padat, kayak gitu ya. Jadi masih memungkinkan untuk ion-ionnya bisa berdifusi. Nah ini isinya KCl atau NaCl ya. Jadi caranya macam-macam. Yang penting dia si jembatan garam itu adalah untuk menjaga, tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan ion-ionnya gitu ya. Kemarin waktu di awal di prolog kita sudah diinfokan bahwa ionnya itu bisa menjadi tidak seimbang ya. Kalau untuk Zn ini Cu2+, Zn2+, jadi ion positifnya lebih banyak. Kalau di sini ion negatifnya lebih banyak gitu ya. Jadi nanti pastinya Cl- akan lari ke gelas kimia yang isinya Zn2+, kemudian yang K+ akan mengisi ke satu tempat yang isinya adalah si Cu2+. Ya. Oke, nah kita masuk ke potensial elektrod sekarang. Oke, kita bahas. Nah, ini juga menjadi hal yang kurang dimengerti mengenai potensial elektrod. Nah, sekarang kita mau bahas itu topik kita hari ini. Nah, waktu di kelas 11, ya waktu kelas 11, itu ada namanya deret volta. Nggak tahu, ini dihafalkan nggak? Sempat dia menjadi hafalan atau tidak ya? Coba minta tolong responnya. Ini udah menjadi dihafal atau belum? Tidak ya, oke. Nah, sekarang, oke. Nah, eh, tapi sudah mengenal yang namanya ini enggak ya? Di contoh tulis itu adalah LIK, kemudian ada H, terus CU, kemudian oke, curi, kemudian ini FE, kemudian ZN di sini. Nah, ini pernah mengenal deret ini enggak? Pernah diinfokan deret ini enggak waktu mulai belajar asam basa? Ah, iya, oke. Pernah ya, oke. Jadi, ini memperdalam dari yang kelas 11. Oke, thank you responnya. Nah, di sebelah kiri, yang itu artinya dibilang lebih reaktif. Kemudian yang kanan itu ke kanan menjadi kurang reaktif. Nah, waktu kelas 11 kita memakai saja informasi ini. Nah, di sekarang ini kita mau melihat reasonnya, kenapa kok bisa diperoleh deret ini, begitu ya. Nah, di deret ini kemudian sekarang kita lihat di dalam percobaannya dulu halaman. Jadi ini kita mau mengupas ya, mau mengupas alasannya apa gitu ya alasannya. Nah,
sebagai informasi kita lihat di halaman, kalian lihat di halaman 60. Nah, jadi halaman 60. Nah, di halaman 60 kalian lihat ada tabel di situ ya. Kalian bisa lihat, kalian harus lihat supaya makin bisa lebih menempel gitu ya. Jadi nilai untuk Li potensial standarnya itu min 304 gitu ya. Kemudian kalau Cu itu nilainya plus 0,34. Kemudian kalian bisa cari thread, kemudian H-nya itu tentunya yang dimaksud adalah ketika ada reaksi yang dicetak tebal, 2 elektron, ini H2, nilainya itu 0,00 gitu ya. Jadi deret volta itu dia mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai. Ini namanya deret volta. Jadi memang dihasilkan dari yang namanya sel volta, gitu ya. Sel volta yang awal baru kita pelajari prolognya tadi notasi sel, ya. Itu notasi sel volta, gitu ya. Jadi untuk logam yang dideretkan berdasarkan kereaktifan itu adalah berasal dari nilai urutan angka yang didapatkan dari percobaan sel volta ini ya. Oke. Nah, ini kita lihat sekarang halaman 58 kemudian poin nomor 4. Ya, di situ mengenai kita namakan potensial elektroda standar ya. Jadi tabel tadi yang kalian lihat itu adalah potensial elektroda standar. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dimaksud dengan standar gitu ya, standar. Jadi yang dimaksud dengan elektrod potensial ini standar itu ada definisinya. Nah, definisinya itu dihubungkan dengan tadi di video ada namanya elektroda hidrogen. Ya, elektroda hidrogen standar. Gitu ya, elektroda hidrogen standar. Nah, jadi semua apapun, nah ini dihubungkan, tadi ingat ya, sel volta itu ada 2. Selalu ada 2. Nah, yang ini selalu ada 2. Satunya itu adalah elektroda hidrogen standar. Ya, jadi potensial elektroda standar ini dihubungkan selalu dengan elektroda hidrogen standar. Dan nilainya itu diperoleh di tabel yang tadi kalian sudah lihat, tabel 2.1 halaman 60 tadi. Ya. Nah, ini tetap seperti biasa, ada jembatan garam yang sesuai dengan prolog yang kita pelajari. Kemudian di sini akan ada kabel, kemudian elektroda hidrogen standar itu mencakup apa saja, yaitu mencakup ada sebuah tabung di sini akan ada gas yang masuk, ini H2, gasnya masuk, kemudian di sini ada lempengan, nah gasnya ini bisa masuk, bisa keluar ya, yang penting ada H2 di dalam si tabung kaca gitu ya. Di sini ada lempengan platinum untuk memperluas serta terima elektron dengan larutan yang ada di dalamnya sini ya. Kemudian ini larutannya adalah yang penting mengandung ion H+, begitu ya. Nah, selalu dihubungkan dengan elektroda hidrogen standar seperti ini gambarnya. Itu ada di halaman, kalian bisa lihat halaman 59 ya, gambar, kalian buka bukunya 2.4 ya. Jadi selalu seperti itu. Dan kemudian ini pakai yang namanya voltmeter.
voltmeter. Jadi yang berikutnya ini dihubungkan dengan satu lempengan yaitu logam sesuatu yang akan kita ukur, gitu ya. Nah, contoh yang kita ukur yaitu misalkan ini Cu, kemudian ini Cu12. Nah, pakai benda elektronik nanti akan muncul positif 0,34 volt. Nah, itulah yang didapat dari tabel tadi nilainya, voltasenya ya. Nah, kalau Cu hasilnya voltmeternya itu menunjukkan plus 0,34 volt ya. Oke, kalau pakai benda yang bukan elektronik tentunya lebih ribet. Yang pakai jarum, nah itu tentunya udah lebih manual, lebih ribet. Kalau elektronik langsung colok plek plek plek, nunjukin angka, itu yang kita dapat. Nah, sekarang kalau yang pengertian standar lain itu jadi selalu dihubungkan sama, selain dihubungkan dengan elektroda hidrogen, ya elektroda hidrogen, standarnya dihapus dulu, ya karena standar itu memiliki arti sendiri. Nah, elektroda hidrogen, nah standar itu dia mencakup kondisi percobaan. Yang pertama, kalau berkaitan sama larutan, maka syaratnya dia harus memiliki konsentrasi 1 molar. Kemudian kalau berkaitan sama suhu dari yang percobaannya dilakukan itu adalah 25 derajat Celcius, gitu ya. Nah, dari 25 derajat Celcius ini kemudian apalagi kalau ada berkaitan sama gas, karena di sini gas H2, di sini larutan, ya. Jadi berkaitan sama gas itu harus dikondisikan gasnya itu memiliki tekanan 1 atm, begitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan standar ya. Yang standar kondisinya ini, kemudian kalau potensial elektroda standar, dia harus selain kondisinya standar, dia harus dihubungkan dengan elektroda hidrogen, gitu ya. Oke. Tadi kalau si Cu dia nilainya adalah plus 0,34. Kalau kita ganti sama yang lain, contoh itu adalah Fe. Ya, contoh Fe saya ganti ini semua menggunakan ini Fe, kemudian larutannya dipakai adalah Fe12, mau pakai FeCl2 boleh, yang penting Fe. Dan konsentrasinya harus 1 molar karena harus memenuhi kondisi syarat-syarat yang warna merah ya. Nah, voltmeter yang muncul itu adalah nilainya itu akan muncul adalah sama dengan minus 0,44 volt gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan potensial elektroda standar. Jadi semua dihubungkan. Nah, sekarang kita mau perjelas nih ya. Perjelas untuk kasus Cu dan juga untuk kasus Fe. Karena nilainya satu bernilai positif, satu bernilai negatif gitu ya. Kita mau perjelas. Sekarang kita mau lihat di sini yang berkaitan dengan yang biru gitu ya. Saya mau ini saya gambar. Saya copy paste di sini. Nah, kita lihat ketika dengan Cu apa yang kita amati untuk mempermudah kita memahami, kita lihat deret volta ya, deret volta. Deret volta itu H di sisi kanan, ininya CUA. H sisi kiri, Cu sisi kanan ya. Nah, untuk memperhatikan ini, H lebih reaktif, ya karena terletak sisi kiri. Arti dari perkataan lebih reaktif, itu reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Ya. Jadi dengan menggunakan ini untuk mempercepat kita memahami, itu tujuan utamanya. Nah, ini mengalami oksidasi
dan ini mengalami reduksi, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat berkaitan sama yang Fe tadi, ya, yang berkaitan sama Fe. Nah, berkaitan sama Fe, saya copy paste lagi. Nah, saya copy paste. Oke. Nah, ini tetap akan dihubungkan dengan jembatan garam, kemudian volt, nah, kemudian kabel seperti ini. Nah, ini kita mau compare, lihat di deret voltanya, ya, deret voltanya, kita kasih warna ungu, deret voltanya Fe terletak di sisi kiri dibandingkan H. Artinya Fe itu lebih reaktif dan dia mengalami oksidasi. Nah, ini mengalami oksidasi dan yang kiri mengalami reduksi. Loh, Pak, artinya bisa mengalami dua-duanya dong. Untuk elektroda hidrogen standar itu yang berkaitan sama ini bisa terjadi dua-duanya. Iya, betul, bisa terjadi dua-duanya. Mau reduksi, mau oksidasi itu bisa terjadi, ya. Nah, untuk yang bisa terjadi reduksi sama oksidasi ini, kenapa? Karena semua komponen itu tersedia, baik H+ atau H2 itu tersedia. Di sini gambarnya tadi ada yang tidak keambil. Ini gini, ada gas, kemudian ini juga sama, ini ada gas, gitu ya. Nah, kondisinya semuanya tersedia. Jadi untuk reaksi oksidasi berarti H2 menjadi H+. Kalau reaksi reduksi, oh ini saya hapus karena tadi saya copy paste. Oops. Nah, untuk reaksi reduksi berarti dari kondisi H+ ke H2 gitu ya. Jadi bahan-bahannya memang dibuat seperti itu, langsung tersedia gitu ya, memang tersedia. Oke, sampai di sini supaya saya nggak terlalu cepat. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kasih respon. Nggak ada, kita mau lanjut. Jadi selalu terjadi, oke, thank you responnya. Nah, untuk yang berkaitan sama ini, kalian bisa berespon tunggu, boleh ya, untuk katakan mau mengerti, tapi kasih waktu berapa menit, gitu ya. Nah, sekarang tadi ini bisa terjadi dua-duanya, gitu ya. Nah, sekarang nilai ini, gitu ya, nilai ini, oke. Nah, sekarang ini kita udah mengerti ya. Nah, sekarang untuk yang katakan lengkap begini, ini kita namakan sel, ya, sel. Jadi sel itu, oke, ada bagian ada 2 elektroda, dan di dalam sel itu ada namanya, ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi, gitu ya. Nah, sel ini, ketika sel dia berkaitan sama hidrogen, elektroda hidrogen, itu kita namakan potensial potensial elektroda standar untuk Cu, gitu ya. Nah, jadi kalau sel, jadi saya ulangi ya, sel itu terdiri dari 2 pasti, elektroda ya. Dan di dalam sel itu terjadi oksidasi dan reduksi juga. Kalau sel yang dibuat satunya itu adalah potensial hidrogen, itu kita sebut bagian yang ini
Yang untuk Cu ini kita namakan potensial elektroda standar. Ini mas standar itu kondisinya yang tadi ya. Jadi kalau sel sesuatu dihubungkan dengan hidrogen, kita namakan potensial elektroda si A. Ini mah potensial elektroda si Cu, gitu ya. Kalau yang bawah kita namakan potensial elektroda Fe, reaksi reduksi Fe, gitu ya. Jadi, kenapa dibilang reduksi? Semuanya harus dalam satu pemahaman yang sama. Jangan orang berpikir, reaksi nanti reduksi atau oksidasi. Yang di tabel itu, kalian bisa amati, semua elektron itu di kiri. Berarti disepakati, para ilmuwan menyepakati untuk potensialnya itu selalu tertulis reduksi. Ya. Jadi potensial, kalau saya menulis untuk Cu-nya, jadi untuk Cu, nah, untuk misalnya potensial reduksi, saya tulis ya, potensial elektroda Cu. Artinya itu adalah dia akan mempunyai nilai plus 0,34 volt. Saya bisa tulis ini E, kalau ada kata standar, maka di sini ada kata standar, maka di sini kasih standar ya. Kemudian prosesnya adalah selalu reduksi. Cu2 plus menjadi Cu. Ini sama dengan plus 0,34 volt. Nah, kalau seandainya sekarang kalau potensial reduksi dari Fe ya, potensial standar dari Fe. Nah, potensial standar dari Fe ini sama juga Fe2 plus Fe ya, potensial reduksi. Oke. Nah, ini minus 0,44. Nah, potensial elektron standar ini memang harus jelas. Untuk Fe itu karena dan Cu juga ada reaksinya macam-macam. Di sini adalah saya tulis perjelas lagi Cu2 plus jadi Cu. Kalau ini Fe2 plus menjadi Fe. Karena ada kemungkinan Fe3 plus jadi Fe2 plus juga memungkinkan, itu namanya reduksi juga, gitu ya. Nah, ini adalah volt. Nah, ini ada, kalau ada standar, berarti di sini ada kasih begini, gitu ya. Nah, ini tadi potensial sel, ya, kalau dihubungkan dengan elektroda hidrogen standar, kita namakan potensial elektroda si A tertentu, logam tertentu, cukup ya. Nah, sekarang kalau potensial sel yang lain, jadi yang penting adalah kalau kita lihat di sini, untuk nilai H itu selalu diberi nilai 0, disepakati. Ya, pembandingnya itu adalah H yang nilainya 0, gitu ya. Jadi tulis reaksinya gimana? Ingat, tulis reaksinya tetap proses reduksi, gitu ya. H plus menjadi H2 reduksinya. E-nya nilainya 0 volt, gitu ya. Nah, yang akan kita lihat, yang akan kita bahas berikutnya, itu adalah potensial sel yang tidak dihubungkan sama elektroda hidrogen standar ya, potensial sel. Jadi potensial sel ini sekarang kita ngacak, mau pakai siapa saja boleh, dari tabel yang halaman 60 tadi banyak nilainya ya. Sekarang kita mau pakai contoh yang ada, misalkan di sini ada pakai Cr gitu ya. Jadi ini pakai logam Cr, terus larutan Cr3+. Nah, nilainya potensial tadi potensial elektrodanya kita tulis yaitu min 0,74 volt gitu ya. Kita hubungkan sama Ag ya, Ag. Jadi kita hubungkan sama perak, ini Ag plus.
Yang penting larutannya ya. Potensial kalau kita tambah standar di sini, informasi standar, artinya kondisinya harus khusus gitu ya. 25 derajat Celcius karena di sini nggak ada gas, semuanya padatan dan di sini adalah larutan. Jadi larutannya itu harus kondisinya harus khusus yaitu 1 molar gitu ya. Potensial selnya, bukan potensial elektroda untuk Ag itu tetap lihat di halaman 60, Ag nilainya adalah plus 0,804 gitu ya. Nah, ketika ini dihubungkan dan dia kita baca di dalam voltmeter, nah itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah sebelum melihat hasil, nah kita bahas beberapa hal. Oke. Di sini nilainya adalah negatif dan ini nilainya positif. Kita mau memahami potensial elektroda ya, potensial elektroda. Nilainya itu positif. Apa artinya kalau nilainya positif? Jadi tadi kesepakatannya prosesnya adalah reduksi. Berarti untuk yang nilai positif ini yang terjadi itu reduksi. Gitu ya. Kalau yang negatif ini yang terjadi adalah oksidasi. Jadi berkaitan sama nilai potensial elektroda. Jadi kesepakatannya adalah 1, prosesnya reduksi. Kalau bernilai sekarang mengenai nilainya. Kalau nilai positif berarti untuk mengalami reduksi itu lebih gampang ya. Ada kecenderungan ya. Ini nilainya artinya cenderung untuk reduksi. Nah, kalau negatif gimana? Kebalikan aja. Jadi cenderung untuk tidak reduksi. Nah, nama lain untuk tidak reduksi apa? Kata tidak, kita bisa ganti tidak reduksi itu, yaitu semuanya tidak reduksi itu kita sebut oksidasi. Gitu ya. Jadi yang negatif itu cenderung untuk oksidasi. Nah, kalau ini kondisinya di-compare, kalau positif negatif, kalau yang kondisinya misalkan positif 0,8 sama positif 0,2 gimana? Gampang, yang lebih kecil berarti cenderung tidak reduksi. Berarti ini oksidasi, ini tetap reduksi. Kalau misalkan nilainya negatif, ini negatif 2,3 sama 2,0. Oke, yang lebih mendekati 0 itu yang reduksi. Ini reduksi, ini lebih negatif, dia oksidasi. Kayak gitu ya. Jadi bukan hanya dilihat dari nilai positif dan negatif, tapi nilainya apa ya, yang lebih besar positif, yang lebih besar nilainya positif, nah itu yang reduksi. Nah, sekarang oksidasinya apa yang terjadi? Reaksi oksidasi yang di sini, apa sih yang terjadi reaksi oksidasinya? Reaksi oksidasinya kan ini ada dua bahannya nih. Nah, oksidasinya ya sudah, yang alami oksidasi Cr, jadi Cr3+ tambah 3 elektron. Ini padatan, ini larutan. Ya. Kemudian untuk yang reduksi, apa yang alami reduksi? Ag+ tambah elektron, jadinya Ag. Kayak gitu ya. Nah, potensial ini selalu dia, ini kan terjadi reaksi. Kenapa kok bisa terjadi reaksi? Iyalah, bahan-bahan dua-duanya udah kalau misalkan ini kemungkinan possibility-nya sudah diperhitungkan. Cr jadi Cr3+ bisa, kemudian Cr3+ jadi Cr juga bisa, ini juga bisa, sebaliknya juga bisa, karena kondisinya sangat memungkinkan. Ya, ketika oksidasi terjadi di pihak Cr, ini kan melepas yang namanya elektron, 3 elektron. Nah, berarti aliran elektronnya yang terjadi adalah dari kiri ke kanan, gitu ya, elektron mengalir. Begitu. Potensial sel ya,
Jadi nilai potensial sel, nilainya kita lihat di sini, nilai E sel. Kalau semuanya dalam kondisi standar, pakai warna merah tadi, warna standar berarti saya kasih di sini standar. Ya, kalau nggak standar, nggak perlu kasih tanda standar. Nah, nilai E sel itu untuk mempermudah kita selalu nilainya positif untuk sel volta, gitu ya, sel volta. Jadi nilainya adalah kalau kita mau menghitung ini adalah plus 0,80 dikurangi dengan min 0,74 volt. Ya, ini bernilai positif 1,54 volt. Begitu ya. Nah, sekarang 1,54 volt ya. Nah, sekarang kita mau lihat kita mau melihat rumusnya yang terjadi yang terbentuk seperti apa. Berarti standar ini sel sama dengan berarti ini tetap potensial yaitu Ag plus menjadi Ag standar dikurangi dengan potensial yaitu CR3 plus menjadi CR. Nah, sekarang kita lihat prosesnya bahwa nilai ini adalah terjadi proses oksidasi. Kalau nilai ini terjadi proses reduksi. Nah, ini ada salah kaprah. Hati-hati untuk ketika mungkin di videonya juga ini E reduksi, kemudian dikurangi E oksidasi. Nah, ini hati-hati. Karena prosesnya tetap di sini menggambarkan ini reduksi, ini reduksi. Nah, nilai yang reduksi itu mengalami oksidasi. Ya, makanya muncul notasi ini. Tapi kita mau nggak pakai yang ini ya, jangan dipakai. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, mau bilang respon tunggu 1 menit, 2 menit, tulis. Ada pertanyaan dulu nggak? Sir, boleh tolong scroll ke atas dikit nggak, Sir? Boleh, Bang. Sampai sini, Bang. Iya. Oke. Ya, thank you, Sir. Iya, oke. Oke. Mau nanya dong, Iya, boleh. kalau nulis anode sama katode ada aturannya nggak harus di kiri atau di kanan? Oke. Nggak ada. Kalau di notasi sel baru ada. Notasi sel baru ada. Kalau di notasi sel yang ini, kalau ini ada kesepakatan. Yang ininya oksidasi, yang ininya reduksi. Kalau di eksperimen ya nggak ada kesepakatan. Jadi kalau yang di sini mau terbalik nggak masalah. Mau yang CR-nya digambar ke sisi yang di sini nggak masalah. Ya tinggal dibalik. Nah, sedikit lagi. Jadi selalu begitu ya. Nah, kalau kalian lihat contoh di halaman 61 ya, halaman 61. Nah, di situ dari penjelasan saya rasanya saya nilai cukup jelas. Ya, nggak tahu dari kalian ya. Nah, halaman 61 itu contoh soal 2.5. Di situ ada AG, kemudian nilainya
plus 0,8. Nah, kemudian ini ada MG. Saya nggak tulis lengkap ya. E standar, ini adalah min 2,37. Oke, ini pasti kalau yang A itu tanyain SL. Ya udah, nilai yang positif dikurangi nilai yang negatif. Nah, karena selalu hasilnya positif. Ingat, prosesnya itu bisa dua-duanya. Jadi bergantung, artinya yang positif itu, oke, ini reduksi. Pasti terjadi reduksi. Karena kan tadi potensialnya ya, bernilai potensial positif artinya gampang reduksi. Oke, berarti reduksi Ag-nya. Kalau ini oksidasinya dari Mg-nya. Gitu ya, dari sini. Berarti potensial reduksinya berapa? Plus 0,8 dikurangi dengan minus 2,37. Berarti 3,17 volt gitu ya. Plusnya dikasih. Oke. Untuk latihan ya. Latihan itu kalian bisa lihat UPD nomor 5 sampai 7 ada di halaman 62 dan 63. Gitu ya. Kalian ini namanya latihan, tidak dinilai, tapi latihan ini akan meningkatkan pemahaman kalian. Dan jadi tanggung jawab kalian ya. Oke, dan tanggung jawab saya menjawab kalau ada pertanyaan, menjelaskan kalau ada pertanyaan. Ya. Sama-sama kita punya tanggung jawab. Oke. Jadi itu sampai di sini dulu. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Silakan kita sampai di sini dulu ya. Bye-bye semuanya, selamat istirahat. Sebelumnya tulis nama sama absen, kemudian bisa live. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Ya, sama. Thank you, sir. Sama-sama. Yes, sir. Ya. Yes, bye-bye.